Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari tim kurikulum adalah Al-Bahjah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang kedua atau pertemuan yang kelima di Wusto SPM Al-Bahjah. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang materi ekosistem, yaitu ada di mata pelajaran IPA di bab 2 ya. Oke. Di alokasi waktu seperti biasa, 2 kali pertemuan 45 menit kali 4 jam pelajaran ya. Kalau misalkan di RPP itu kan 90 menit kali 2 jam pelajaran. Baik. Untuk di capaian pembelajaran, kami berharap santri dapat memahami definisi ekosistem beserta komponen ekosistem ya. Oke, lalu santri dapat memahami rantai makanan karena rantai makanan adalah salah satu peristiwa yang terjadi di ekosistem, baik di ekosistem dimanapun. Oke, lalu yang ketiga, santri dapat memahami interaksi antar makhluk hidup. Jadi kami berharap anak-anak itu dapat peka terhadap lingkungan sekitar mereka, memahami apa yang terjadi di lingkungan sekitar mereka, serta lebih peduli sama lingkungan sekitar mereka. Oke, baik. Nah, yang pertama ada ini makhluk hidup dan lingkungannya. Lingkungan itu memiliki pengaruh yang sangat besar ya terhadap makhluk hidup, baik itu secara kelangsungan hidup, perkembangan perilaku maupun reproduksi. Seperti halnya dalam surat Ar-Rahman ya, ada pada ayat 7 sampai dengan ayat 13. Di sini di dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan bahwasanya langit telah Dia tinggikan dan telah diciptakan untuk timbangan, baik dengan secara keadilan dan keseimbangan, agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan tersebut. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu. Bumi telah Dia bentangkan untuk makhluknya, padanya terdapat buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Nah, ayat-ayat ini merupakan salah satu contoh bentuk bahwasanya kita tuh harus peka, kita tuh harus sadar, kita tuh harus peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Kenapa? Karena ayat saya sudah menjelaskan betapa pentingnya menjaga keseimbangan alam yang sudah Allah ciptakan. Karena yang penting kita mempelajari dan memahami bagaimana sih lingkungan yang kita tinggalin ini, yang kita jadikan hidup kita sehari-hari itu tetap asri, tetap lestari. Terus apa gitu komponen-komponen di dalamnya itu ada apa aja gitu, baik itu komponen biotik maupun abiotik dan faktor-faktornya. Sementara faktornya sendiri itu ada faktor fisik, kimia, interaksi biotik, serta perubahan lingkungannya dapat mempengaruhi cara makhluk hidup beradaptasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan akan lebih mungkin untuk bertahan hidup lebih lama. Sementara makhluk hidup yang tidak bisa beradaptasi dengan baik, maka kepunahannya pun semakin cepat. Seperti itu. Kenapa? Bahkan mungkin bisa dibilang kalau misalkan kita kan hidup sudah ada garis takdirnya. Ya memang betul sudah ada garis takdirnya. Akan tetapi jika kita tidak bisa beradaptasi lebih cepat, maka takdir kita pun akan lebih cepat berakhir. Seperti itu. Dalam ekologi terdapat 6 jenjang atau tingkatan. Maksudnya di sini itu dalam ilmu ekologi atau dalam ilmu lingkungan. Eko itu artinya lingkungan, logi itu artinya ilmu. Dalam ilmu lingkungan terdapat 6 jenjang atau tingkatan. Maksud jenjang atau tingkatan di sini ini dari yang paling sederhana ke paling kompleks, ke paling yang rumit lah istilahnya. Yang pertama ada individu. Individu itu satu organisme seperti seekor ikan atau sebatang pohon. Jadi misalkan saya itu adalah individu, satu organisme. Itu tingkatan yang paling rendah, tingkatan yang pertama. Lalu yang kedua ada populasi, yaitu beberapa sekelompok individu dari spesies yang sama. Misalkan saya, atau misalkan antum di ghurfah atau di lapangan. Itu adalah populasi. Karena populasi adalah satu spesies yang berkumpul di satu tempat. Ya, sekelompok individu dari spesies yang sama, atau bisa dibilang saya manusia kumpul sama manusia, itu populasi manusia, seperti itu. Lalu lanjut ke nomor ketiga, komunitas. Komunitas adalah berbagai populasi spesies yang saling berinteraksi. Misalkan
ada ikan, tanaman, serangga, dan mikroba dalam suatu danau. Atau misalkan kayak antum di kamar ada antum, ada apa namanya, ada tanaman, terus ada kucing, ada mikroba, semuanya itu sama dengan komunitas. Lalu naik lagi ke tingkat selanjutnya yaitu ekosistem, merupakan interaksi antar makhluk hidup seperti ikan dengan tanaman, ya kan, antum dengan kucing, ya seperti itu. Jadi dan faktor lingkungan fisik, ada air juga, suhu tanah, mungkin ada udara, terus ada apa namanya, air juga kalau misalkan antum di pondok. Terus yang kelima ada bioma, sekelompok ekosistem yang memiliki karakteristik iklim yang serupa. Ada hutan hujan tropis atau bioma gurun. Jadi hutan hujan tropis diisi dengan tanaman atau makhluk hidup dan benda mati yang berada di hutan hujan tersebut gitu. Jadi banyak tanaman-tanamannya, terus ekosistem yang ada di sekitaran situ banyak, yang saling berinteraksi di hutan hujan tropis itu banyak. Itu nyampe ke bioma. Dan yang terakhir ada biosfer, yaitu adalah yang mencakup seluruh bagian bumi yang mendukung kehidupan, baik kehidupan yang ada di daratan maupun yang ada di perairan. Jadi gitu ya. Yang pertama ada individu, terus naik ke populasi, terus ke komunitas, terus ke ekosistem, terus ke bioma dan ke biosfer. Itu mulai dari tingkatan yang paling rendah individu dengan satu organisme beranjak ke biosfer dengan seluruh bagian yang ada di bumi, baik itu di perairan ataupun di daratan. Oke. Ya, termasuk atmosfer, troposfer, hidrosfer, dan sebagian litosfer yang dihuni makhluk hidup. Jadi memang benar-benar kalau biosfer itu udah seluruh bagian bumi. Bumi itu nggak cuman ya bumi kita sampai sini, tapi macam-macam ya bumi itu. Kalau misalkan antum yang antum pahami mungkin bumi ya yang udah ada di bulatan itu aja. Di luar itu enggak. Padahal kan kalau di dalam bulatan itu memang bumi cuma yang kalau dilihat dari misalkan dari globe ya memang bumi ini yang bulat gitu doang. Tapi kan di dalam bulat itu kan ada langit, ada bagian litosfer, bagian hidrosfer, ada bagian troposfer, atmosfer, seperti itu. Oke, baik. Lanjut, sekarang kita mempelajarinya ekosistemnya. Karena kita sudah tidak akan belajar tentang individu, populasi, komunitas. Tetapi kita langsung ke step yang selanjutnya, yaitu adalah ekosistem. Ekosistem sendiri adalah satu sistem ekologi yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antar makhluk hidup. Nah, lalu sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ekosistem adalah keanekaragaman suatu komunitas serta lingkungannya yang berfungsi sebagai satu kesatuan ekologi di dalam alam. Artinya, ekosistem merupakan suatu sistem atau lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup dan benda-benda tak hidup yang saling berinteraksi. Apakah bisa kita berinteraksi sama benda mati? Oh, bisa. Apakah bisa benda mati saling berinteraksi dengan benda mati? Bisa. Apakah bisa kita makhluk hidup berinteraksi sama makhluk hidup? Oh, jelas bisa. Kalau misalkan interaksinya antar manusia itu sangat sering terjadi. Kita kan tidak tahu apa saja interaksi yang terjadi antara kita dengan makhluk hidup yang lain, dengan tumbuhan, dengan hewan, seperti itu. Ya, lalu makhluk hidup dalam ekosistem bisa berupa tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sedangkan benda tak hidup meliputi air, udara, tanah, cahaya matahari, dan suhu. Contoh dari ekosistem sendiri, misalkan ekosistem hutan ya. Ekosistem hutan nih terdiri dari pohon ya kan, terus hewan-hewan yang ada di hutan gitu kan. Terus ada udaranya juga, terus ada air. Itu semuanya saling berinteraksi. Gimana maksudnya saling berinteraksi? Ya tumbuhan dimakan sama hewan ya kan. Terus hewan juga minum dari air, terus hewan bernapas menggunakan udara, seperti itu. Itu salah satu bentuk interaksi. Ya, jadi interaksinya terjadi tuh antara semua komponen baik itu komponen makhluk hidup dan komponen benda mati, seperti itu. Lalu ada ekosistem laut, ada ikan ya kan, terumbu karang, plankton, air laut, dan cahaya matahari yang mendukung kehidupan di dalam air ya. Kita lihat nih, padahal ikannya juga jenisnya berbeda-beda, tapi mereka saling berinteraksi, mereka saling memakan. Plankton dimakan ikan gitu kan, terus ikan juga saling memakan juga ikan-ikan yang lainnya. Apakah itu bukan bentuk interaksi? Itu adalah salah satu bentuk interaksi. Nanti kita akan belajar macam-macam bentuk interaksi antar makhluk hidup juga nanti di
pertemuan yang kedua. Lanjut. Ekosistem itu bisa dikatakan stabil ketika mampu bertahan dan berfungsi dengan baik meskipun ada perubahan yang terjadi baik dari dalam seperti interaksi antar spesiesnya ataupun dari luar seperti gangguan alam akibat aktivitas manusia. Keanekaragaman hayati yang tinggi, keberadaan sumber daya yang memadai serta kemampuan untuk pulih dari gangguan adalah beberapa aspek penting yang mendukung stabilitas ekosistem. Jadi ekosistem yang baik, ekosistem yang hampir sempurna, ekosistem yang bisa bertahan lama itu yang mereka bisa pulih dengan sendirinya. Maksudnya pulih dengan sendirinya itu ya mereka meskipun tadi ya dari dalamnya, misalkan dari dalamnya interaksi antar spesiesnya udah nggak jelas, maksudnya nggak jelas itu kayak udah kacau atau misalkan dari eksternal, dari aktivitas manusia, dari bencana alam segala macam, tapi mereka bisa memulihkan ekosistem mereka sendiri. Contoh ekosistem yang masih dapat bisa kita lihat dari zaman dulu sampai sekarang itu kan ada di hutan-hutan ya. Hutan-hutan itu kan sampai sekarang masih aja, hutan Amazon bahkan. Mungkin kalau misalkan antum lebih penasaran bukti ekosistem yang sempurna itu seperti apa, mungkin kita bisa ambil contoh hutan Amazon. Hutan Amazon itu sama sekali tidak tersentuh sama manusia. Hasilnya apa? Mungkin antum bisa lihat nanti bisa via internet atau via YouTube. Itu bisa lihat hewan-hewan yang ada di hutan Amazon itu tidak ada yang berukuran kecil. Semuanya berukuran besar. Nanti mungkin bisa kita lihat ya di pertemuan kedua untuk contoh-contoh hewan-hewan yang ada di hutan Amazon. Kenapa mereka bisa bisa ukurannya lebih besar daripada ukuran yang original, bukan original, lebih pada umumnya? Ya karena mereka di situ memang ekosistemnya tidak terganggu sama sekali. Tidak tidak rusak sama sekali. Ada perubahan sedikit mereka bisa memulihkannya sendiri. Ada perubahan dari bencana mereka bisa memulihkannya sendiri. Makanya hutan Amazon mungkin menurut kami adalah salah satu yang bisa dikatakan ekosistem yang bukan terbaik ya, maksudnya yang baik, yang tidak gompel lah, yang tidak karena di situ hewan benar-benar berinteraksi dengan sendirinya, benar-benar liar. Makanya orang kalau ke Amazon ya semoga selamat aja deh gitu kan, karena di situ memang hewannya udah liar banget gitu, karena mereka sudah terbiasa hidup tanpa gangguan dari manusia, tanpa distraction dari manusia, karena mereka hidup dengan sendirinya. Nah, sebelum kita beranjak ke interaksi antara makhluk hidupnya, kita akan mempelajari atau memahami atau mengetahui komponen-komponen ekosistem. Maksudnya di sini komponen-komponen ekosistem itu adalah penyusunnya. Jadi ketika ekosistem kan tadi kan kita sudah jelas, individu itu kan satu organisme. Terus kita berlanjut ke populasi, beberapa organisme. Terus kita lanjut ke komunitas. Komunitas itu kan beberapa daripada organisme baik itu dan beberapa organisme. Ekosistem itu kan kumpulan dari beberapa komunitas. Nah, yang kumpulan-kumpulan itu tuh isinya apa aja sih? Gitu kan. Kita kan cuma tahu manusia, terus tanah, air, hewan segala macam, tumbuhan, mikroba segala macam. Nah, tapi yang lebih detailnya itu seperti apa? Karena nantinya itu merembet ke semuanya. Maksudnya merembet itu kayak ya nantinya dari misalkan komponen-komponen ekosistem itu tuh kita jadi tahu kalau di dunia ini itu penyusunnya itu seperti apa, penyusun bagian-bagian ekosistem itu apa aja. Oke, ekosistem terdiri dari dua komponen utama atau dua penyusun utama. Yang pertama komponen biotik dan yang kedua komponen abiotik. Oke, komponen biotik dan abiotik merupakan dua bagian utama yang membentuk ekosistem. Jadi ekosistem dibentuk oleh komponen biotik dan komponen abiotik. Oke, keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan di alam. Jadi di dunia kita ini, di kehidupan kita ini, komponen biotik dan komponen abiotik itu sangat penting.
Oke, yang pertama ada komponen biotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di dalam suatu ekosistem. Komponen ini meliputi berbagai organisme yang saling berinteraksi satu sama lain dalam ekosistem. Makhluk hidup digolongkan menjadi 4 golongan. Jadi kita sebelum ke golongan makhluk hidup, kita mengetahui dulu kalau komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari semua makhluk hidup yang ada di sebuah ekosistem, semua organisme yang ada di ekosistem, ya. Jadi jangan sampai ketukar. Kalau biotik adalah makhluk hidup semua, ya, baik itu mikroorganisme, plankton, terus zooplankton, semuanya, meskipun itu hewannya kecil atau hewannya tidak terlihat dengan mata, tapi karena selagi mereka adalah makhluk hidup, selagi mereka bisa menghasilkan makan sendiri, bisa berkembang biak, bisa bernafas, itu adalah makhluk hidup. Oke, sampai sini agak didetailkan terlebih dahulu, gitu kan. Oke, untuk golongan yang ada di lingkungan abiotik atau makhluk hidup itu, yang pertama ada produsen atau autotrof. Apa sih yang dimaksud dengan produsen? Oke, produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Oke, melalui proses fotosintesis atau kemosintesis pada beberapa organisme tertentu. Ciri-ciri dari makhluk hidup yang tergolong sebagai produsen adalah dapat mengubah energi matahari menjadi energi kimia yang tersimpan dalam bentuk glukosa atau bentuk makanan, yang kemudian menjadi sumber energi bagi organisme lain dalam ekosistem. Sebagai dasar dari rantai makanan, produsen merupakan sumber energi bagi konsumen dan dekomposer. Jadi, produsen itu adalah makhluk hidup yang bisa menghasilkan makannya sendiri. Bukan masak, ya, tapi ini merubah dari energi matahari, tadi energi panas, ya, energi matahari menjadi energi kimia yang tersimpan dalam bentuk glukosa atau bentuk makanan. Ya, kalau misalkan antum pikir manusia juga bisa kok menciptakan makanannya sendiri, dengan cara apa? Masak merubah energi matahari dari kimia, bukan? Kan bukan, ya. Jadi produsen adalah yang menghasilkan makanannya sendiri atau bisa berkembang biak dengan sendirinya atau bisa menghasilkan makanan atau menghasilkan zat atau menghasilkan energi yang bisa dimanfaatkan oleh organisme lain. Itu namanya produsen yang memproduksi. Oke? Nah, sementara contoh dari produsen itu ada yang pertama tumbuhan hijau yang mampu menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, tumbuhan hijau menggunakan klorofil untuk menyerap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia melalui fotosintesis. Ya. Tumbuhan merupakan bagian yang sangat penting karena mereka menjadi sumber energi utama bagi seluruh organisme lain dalam ekosistem. Oke, baik. Jadi, si tumbuhan hijau sendiri ini adalah salah satu contoh produsen karena mereka bisa menciptakan makanannya sendiri menggunakan klorofil untuk menyerap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis dibantu dengan air dan unsur hara atau zat hara. Oke, baik. Lalu ada alga. Nah, bedanya alga sama sama tumbuhan hijau itu apa? Nah, kalau alga itu merupakan tumbuhan laut yang tergolong dalam tumbuhan tingkat rendah dan tidak memiliki struktur seperti akar, batang, dan daun. Meskipun memiliki perbedaan visual, struktur alga sebetulnya hanya berupa halus. Alga dapat dijumpai di berbagai habitat, air tawar, air laut, maupun lingkungan lembab atau basah. Alga dapat berbentuk sel tunggal atau banyak sel dengan bentuk soliter, filamen, atau bentuk koloni serta mampu melakukan fotosintesis. Jadi dari sini sudah jelas, ya, perbedaan antara tumbuhan hijau dengan alga adalah dari strukturnya. Si alga ini tidak punya struktur batang, struktur akar, ya kan, struktur daun, itu mereka tidak bisa. Tapi mereka hanya punya berupa talus
mereka punya talus. Dan mereka itu bentuknya sel, hidup di tempat yang lembab atau di tempat yang basah, baik itu di air tawar. Tapi bukan rawa ya, beda sama rawa. Kalau rawa masuknya ke tumbuhan, bukan alga. Alga itu biasanya di dalam banget, di bagian dalam. Itu mereka akan ada alga hijau, terus ada alga warna coklat, warna merah. Biasanya ini kalau alga ini sebenarnya bisa juga diolah jadi makanan. Makanan-makanan berwarna, pewarna alami ini bisa menggunakan alga. Cuman memang kalau biasanya makanan-makanan dengan menggunakan pewarna alami itu harganya cukup pricey, cukup mahal karena ya wajar lah, mereka juga ngambilnya susah. Terus mereka mengolahnya dari bentuk tumbuhan bentuk alga ke makanan juga lumayan tricky, lumayan susah seperti itu. Tapi mereka bisa melakukan fotosintesis karena mereka memiliki ini karena mereka juga sel tunggal, jadi mereka beraktivitas fotosintesisnya itu dari si sel-sel yang ada di dalam talus-talusnya itu. Oke. Lalu yang ketiga ada bakteri kemosintetik, adalah mikroorganisme yang menggunakan energi dari reaksi kimia untuk menghasilkan makanan. Alih-alih menggunakan cahaya matahari seperti pada fotosintesis. Mereka memainkan peran penting dalam ekosistem yang tidak mendapatkan cahaya matahari seperti ventilasi hidrotermal dan gua bawah tanah dengan mendukung rantai makanan yang unik di tempat-tempat tersebut. Sebagai contoh, bakteri kemosintetik di ventilasi hidrotermal membentuk dasar rantai makanan laut di mana organisme lain seperti kerang atau cacing bergantung pada bakteri ini sebagai sumber energi utama. Karena bentuknya juga kecil, karena kan disebut dengan namanya mikroorganisme. Ada mikroorganisme, ada makroorganisme. Nah, si bakteri kemosintetik ini bukan bakteri yang menyebabkan penyakit ya, tapi mereka bakteri yang bisa memproduksi makanannya sendiri. Tidak menggunakan cahaya matahari tapi mereka menggunakan energi dari reaksi kimia untuk menghasilkan makanannya, bukan menggunakan proses fotosintesis. Jadi istilahnya mereka bisa mengeluarkan makanannya sendiri dari tubuh mereka, itu bisa menghasilkan makanannya sendiri. Dan makanya mereka memainkan peran penting. Mereka ini tokoh utamanya kalau untuk di ekosistem dasar laut. Tapi kan laut kena cahaya matahari, laut yang paling dalam. Laut yang paling dalam banget. Itu kan biasanya suka ada hewan-hewan juga kan di paling dalam. Mungkin antum pernah lihat film Nemo. Nemo kan masuk paling dalam, itu kan ada ikan yang udah nggak kelihatan cahaya matahari, itu kan ada tuh. Nah, ini mereka menggunakan bakteri kemosintetik buat salah satu sumber utama makanannya. Karena ya mereka sudah nggak ada. Ini untuk ikan yang non karnivora ya. Untuk ikan yang herbivora atau ikan yang makannya model-model bukan ikan yang lain, mereka karena tidak memiliki taring atau mereka bukan gigi pencacah buat daging, mereka akan memakan ini. Mereka akan memakan bakteri kemosintetik untuk bertahan hidup seperti itu. Jadi ini penting juga ya, meskipun tidak terlihat oleh kita karena kan memang posisinya bukan di yang nampak dengan kasat mata, tapi mereka dalam banget seperti itu. Oke. Lalu ada konsumen atau heterotrof. Konsumen adalah organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Udah jelas ya. Kalau tadi produsen itu bisa membuat makanannya sendiri, sementara kalau konsumen tidak bisa membuat makanannya sendiri. Bukan nggak bisa, tapi mereka mengkonsumsi langsung, karena juga namanya juga konsumen. It's mean adalah konsumsi, si paling konsumsi, yang bergantung pada organisme lain atau produsen, ya seperti itu, untuk memperoleh energi. Konsumen memainkan peran penting dalam mengatur jumlah populasi spesies lain di alam ekosistem dan mendukung aliran energi dalam rantai makanan. Konsumen ada beberapa tingkat. Nih, konsumen sendiri ada pembagiannya juga. Yang pertama, konsumen tingkat 1 itu herbivore. Karena herbivore itu makan langsung dari tumbuhannya, atau misalkan dari alga, atau misalkan dari bakteri kemosintetik seperti itu. Itu herbivore. Contoh hewan memakan tumbuhan kayak kelinci, rusa, sapi, kambing, ya. Lalu ada konsumen tingkat kedua, karnivore. Hewan memakan daging kayak serigala. Pokoknya hewan-hewan yang makan hewan herbivore. Ya kita juga bisa dibilang karnivore nggak? Bisa.
Tapi kita bisa juga dibilang herbivore, makanya manusia disebutnya omnivore. Nah, tapi ini kita tidak membahas masalah konsumennya manusia itu dimasukkan ke berapa ya, karena kan manusia bisa dua-duanya, bisa di konsumen tingkat 1, makan herbivore, ya kan? Tapi kalau itu dimasak ya memang namanya konsumen kan masak yang udah jadi, bukan kita menghasilkan sendiri, bukan. Oke, lalu konsumen tingkat 3 atau predator, puncak, pemangsa paling puncak, ya seperti singa, beruang, hiu, ya itulah. Kenapa kita masukkan ke hiu? Hiu juga kan sebagai predator puncak di laut, di samudra, itu kan hiu. Meskipun ada paus biru, biarin aja itu urusannya mereka aja gimana. Oke, jadi gitu ya. Jadi konsumen pun ada tingkatannya. Ada tingkatan paling rendah, herbivore, carnivore, dan pemangsa paling puncak, singa, T-rex, semuanya dah. Lalu ada pengurai, decomposer. Decomposer adalah organisme yang menguraikan bahan-bahan organik dari organisme mati atau limbah organik menjadi unsur-unsur yang lebih sederhana dan dapat digunakan kembali oleh produsen. Nah, decomposer ini seperti bakteri dan jamur, memiliki peran penting dalam mendaur ulang materi organik dan mengembalikan unsur hara ke dalam tanah yang penting untuk kesuburan tanah. Jadi, si decomposer ini pengurai, jadi bisa berbentuk bakteri kayak jamur. Nah, nantinya mereka akan mengurai makhluk hidup yang udah mati, diurai, bukan jadi fosil ya, bukan, beda lagi. Kalau fosil kan sisa tulang-tulangnya doang. Tulang-tulang mah nggak kepake buat tumbuhan. Tulang-tulang mah kepakainya sama orang-orang arkeolog buat ngelihat bagaimana ini struktur manusia atau struktur hewan seperti apa. Tapi bagian tubuh yang lainnya akan diurai perlahan demi perlahan, terus menghasilkan dan mengembalikan unsur hara yang nantinya unsur hara akan diambil oleh akar tumbuhan untuk membantu proses fotosintesis. Ya, jadi gitu. Jadi sebenarnya kalau dalam kehidupan itu ya hidup tuh muter. Makanya di mana-mana kita itu hidup itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Seperti itu. Jadi ya sama hal yang kayak seperti ini. Ya, tapi kalau ini pengurai tetap akan di posisi terakhir untuk menguraikan makhluk hidup atau mikroorganisme atau organisme yang sudah mati atau limbah organik menjadi unsur-unsur yang lebih sederhana. Apakah cuma hewan doang? Enggak, tumbuhan juga. Kalau misalkan tumbuhan daun-daunnya pada gugur, itu akan diurai oleh decomposer, akan diurai oleh bakteri, akan diurai oleh jamur, akan diurai nanti kan akan mengembalikan unsur haranya ke dalam tanah untuk kesuburan tanah. Maksudnya kesuburan tanah di sini ya untuk biar si pohon itu hidup, unsur haranya diambil. Karena kan kalau fotosintesis kan apa yang dibutuhkan oleh tumbuhan? Karbon dioksida dan unsur hara serta air, ya kan? Dibantu dengan cahaya matahari, menghasilkan oksigen dan O2, nih, dan glukosa. Seperti itu ya. Jadi bukan papan tulis, lupa saya pengen tulis. Seperti itu. Oke, lanjut. Dan yang terakhir ada detritivore. Adalah organisme yang memakan sisa-sisa organisme mati. Sebenarnya sama aja, ya. Cuman detritivore itu memecah bahan organik menjadi potongan-potongan yang lebih kecil yang kemudian dapat diuraikan oleh decomposer. Jadi kayaknya dipakai oleh detritivore dulu, diurai-urai oleh detritivore, lebih kecil lagi, nanti baru dilepas laginya sama decomposer. Sebenarnya sama aja sih. Cuman kalau contoh dari detritivore itu kan ada cacing tanah, ada kutu daun, terus yang terakhir ada siput yang mengkonsumsi bahan-bahan organik yang mati. Makanya kadang kalau misalkan mohon maaf ya, di tempat-tempat sampah atau di mana itu pasti akan ada siput, atau di tempat-tempat lembab, lumut segala macam itu pasti akan ada siput. Karena siput itu mengkonsumsi bahan-bahan organik yang mati, bahan-bahan organik, daun segala macam seperti itu. Oke. Nah, lalu ada komponen abiotik. Sementara kalau untuk komponen abiotik adalah komponen untuk benda matinya. Tadi kan makhluk hidup, kalau yang biotik, kalau yang abiotik itu komponen benda mati. Di sini akan ada komponen abiotik itu kan ada air, ya kan, terus ada tanah, cahaya matahari. Semuanya sumber kehidupan ya, baik itu air, terus tanah. Karena kan kalau air untuk makhluk hidup ya, tumbuhan pun butuh air, manusia butuh air, hewan juga butuh air.
atau ekosistem yang di air pun butuh air gitu kan. Terus tanah juga ada unsur hara, ada segala macam gitu kan. Cahaya matahari, siapa sih yang nggak butuh cahaya matahari? Orang fotosintesis aja tadi menggunakan cahaya matahari gitu kan. Terus ada suhu lingkungan kita, sekitar kita. Terus udara, ya kan. Lalu komponen biotik dan abiotik saling bergantung dan saling berinteraksi satu sama lain dalam ekosistemnya, seperti ini ya. Tumbuhan butuh cahaya untuk fotosintesis, terus hewan juga butuh air untuk bertahan hidup. Tanah juga ya menyediakan tempat tumbuh bagi tanaman dan bahan makanan bagi mikroorganisme. Jadi itu kurang lebihnya untuk di pertemuan pertama. Jadi kita pada pertemuan pertama ini lebih mengenal terlebih dahulu di dalam ekosistem itu seperti apa, sebelum nantinya lanjut ke tingkat yang lebih dalam lagi, dan dalam ekosistem itu apa aja sih yang ada di ekosistem. Oke, baik. Jadi komponen di dalam ekosistem itu ada namanya komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu adalah komponen makhluk hidup yang terdiri dari makhluk hidup. Makhluk hidupnya apa aja? Hewan, tumbuhan, mikroba, mikroorganisme, organisme, semuanya. Plankton, zooplankton, semuanya. Baik itu yang di dalam air maupun yang di luar air atau yang hidup di kedua alam, semuanya itu termasuk adalah komponen biotik. Komponen biotik sendiri dibagi lagi. Ada komponen ada produsen, autotrof yang menghasilkan makanan sendiri. Tadi ada tumbuhan, tumbuhan hijau, alga dan bakteri kemosintetik. Sementara setelah ada produsen ada konsumen. Konsumen sendiri dibagi menjadi konsumen tingkat 1, tingkat 2 dan puncak. Atau tingkat 3 atau tingkat 4. Sebenarnya itu hanya perumpamaan saja sih. Kalau misalkan nanti tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang dimakan harimau, harimau dimakan beruang, itu hanya hanya perumpamaan saja. Karena pada hakikatnya biasanya seperti itu gitu loh, rantai makanannya. Terus ada detritivore untuk mengurai, dan yang terakhir ada decomposer yang lebih mengurainya lagi untuk dikembalikan menjadi bentuk zat hara atau unsur hara. Oke, seperti itu. Lalu ada komponen abiotik. Komponen abiotik ada tanah, udara, semuanya komponen benda mati yang sekiranya ada di sekitaran kita, benda mati. Nggak harus yang bermanfaat ya, maksudnya nggak cuma tanah, air, matahari, api, segala macam, tapi tembok, papan tulis itu adalah semuanya adalah komponen abiotik karena mereka termasuk benda tidak hidup. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan di pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.